Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang cemas. Karena apa? Karena mikirin sesuatu yang di luar kendalinya. Jadi memikirkan sesuatu yang di luar kendalinya. Masa depan di dalam kendali kita enggak? Maka tugas kita apa? Solusinya tawakal, berserah diri kepada Allah. Tapi tawakal ini ternyata unsurnya ada dua. Dia harus beriman, yakin kepada Allah, ya, dan dia harus berserah diri kepada Allah. Baru dia bisa tenang, nggak cemas lagi dengan masa depannya. Jadi kata para ulama, kalau ingin dada lapang itu syaratnya dua. Kita yakin dengan Allah 100%, yang kedua kita berserah diri kepada Allah. Islam itu kan artinya berserah diri. Jadi kalau kita seringkali terlalu mengandalkan otak kita dalam setiap apapun, itu pasti akan ngalami nih ketakutan dengan masa depan. Padahal tadi ciri orang beriman apa? Yang tadi dibacakan oleh Ustaz Aib ya, surat Yunus ayat 62. Sesungguhnya wali-wali itu la khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan terhadap masa depan. Walahum yahjanun. Tidak sedih dengan takdir hidupnya, dengan masa lalunya. Jadi solusinya adalah bertawakal. Tadi kita baca di awal doa, ya. Doanya apa? Wasrah sudurha bi faidil imani bi wa jamalit tawakkuli alaihi. Itu kan artinya apa? Ya Allah, lapangkanlah dadaku dengan iman yang melimpah. Wa jamalit tawakkuli alaihi, dan keberserahan yang indah kepadamu. Jadi kita minta dada kita dilapangkan dan kita berserah diri kepada Allah. Ada nasyid yang keren. Ya, Bapak Ibu pasti hafal. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hafalkan Bapak Ibu? Bapak Ibu, jangan cemas dengan urusan dunia kita. Jadi harus tawakal. Jadi tawakal itu adalah meninggalkan ketergantungan kepada sebab, kemudian menggantungkan diri kepada sang pemberi sebab tanpa meninggalkan sebab itu sendiri. Maksudnya jangan malas. Dengan alasan tawakal kita nggak mau berusaha. Juga jangan merasa kita kaya, kita keren, sukses gara-gara kehebatan diri kita. Sebagaimana Qorun dijungkir balikin sama Allah gara-gara bilang apa? Innama utituhu ala ilmi indi. Aku ini bisa kaya gara-gara aku itu jago bisnis, punya ilmu. Nggak boleh. Juga jangan malas. Allah menciptakan, mengangkat kasus Bunda Hajar. Ini proses air jam-jam keluar ya. Itu caranya gimana ketika ditinggalkan sama Nabi Ibrahim kan? Siti Hajar nanya, Bang, ini kenapa kamu meninggalin? Nabi Ibrahim nggak mau jawab, malah nangis. Karena sedih. Baru punya anak, masih bayi, ya masa ditinggalin di tanah yang tandus, nggak ada minimarket di situ. Ibu berani Bu ditinggalin begitu Bu? Ya, jangan melihat Mekah kayak sekarang. Dulu di tandus ya nggak ada apa-apanya. Tapi karena Siti Hajar yakin kepada Allah, suaminya Nabi, pertanyaannya apa? Bilang, Abang, ini perintah Allah. Iya. Ya udah kalau perintah Allah, ya silakan pergi. Saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan saya, Allah tidak akan menjolimi saya. Nah itu keyakinan kita harus seperti itu Bu. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Siti Hajar kejadian, ya. Karena nggak minum-minum, nggak ada air, kering asinya, anaknya rewel, Nabi Ismail nangis terus. Ikhtiarnya apa nih? Ini saya mau menjelaskan tentang tawakal ya. Siti Hajar tetap usaha dari sofa ke Marwah nyari air. Cari air untuk apa? Supaya dapat air. Nih kita lihat ini pembelajarannya. Jadi terkadang Bapak Ibu ikhtiar sama hasil itu nggak nyambung. Karena semuanya dari Allah, bukan dari kita. Nyari airnya di sini, keluarnya di sini. Ternyata dari kaki Nabi Ismail. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Jadi tawakal itu berserah diri, jangan dianggap malas. Bergerak aja pokoknya usahanya, dagang apa aja terserah. Kalau Bapak Ibu bakal kaya dari situ, memang takdirnya kaya, akan kaya. Jadi jangan terlalu terkesima ya dengan cerita orang saya itu bisa omset miliaran karena saya orangnya rajin, bla 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 bla. Tapi kalau dia jelasin tentang teknis, bagaimana mengatur suplai barang segala macam, boleh kita pelajari. Tapi kalau mengklaim itu hasil kerja keras dia, ini yang nggak boleh dalam Islam. Bapak Ibu pastikan kita setiap keluar rumah baca doa ini. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita serahkan sama Allah, dan Allah Bapak Ibu kalau diserahin,
diberi tanggung jawab, dimintain sama hambanya, maka Allah tanggung